Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini mau sedikit sharing tentang study case untuk video TikTok ya yang bisa ngasih penjualan ini bisa sampai puluhan produk per hari. Ya memang nggak banyak ya, tapi lumayan lah. Ini untuk produknya dropship dan hanya dari satu video. Jadi rata-rata sehari bisa masuk 10-an dan ini masih jalan. Nah, kebetulan kemarin videonya bisa FYP. Nah, ini saya share untuk nanti teknik editingnya, terus teknik uploadnya, sama pemilihan produk. Oke, sebelumnya kalian bisa lihat dulu ya videonya. Nah, ini sayangnya banyak yang dibatalkan karena untuk produknya itu nggak bisa COD. Entah kenapa settingannya itu di TikTok nggak bisa COD untuk produk ini. Banyak yang nanyain kok nggak bisa COD kayak gitu. Mungkin kalau bisa COD bisa lebih banyak yang masuk. Oke, untuk videonya yang ini. Oke, ini kalian bisa lihat dulu sepintas ya biar paham dulu. Voltasenya ini saya cek 9 bengkel ya. Jadi kita bisa baca sendiri di rumah pakai alat ini. Yang kotak positif ke plus. Oke, itu tadi produknya yaitu produk charger aki untuk mobil atau motor. Nah, yang pertama soal ini ya, kenapa milih produk ini ya sebenarnya nggak ada rencana atau riset khusus ya untuk kenapa nge-review produk ini. Nah, ini karena kebetulan mobilnya macet terus saya beli alat ini buat ngecas aki. Jadi accidental, nggak ada rencana. Ya memang kalau saya itu lebih seneng ya bikin video promosi di TikTok itu yang natural. Jadi apa barang yang kita pakai, apa yang kita butuhkan dan digunakan sehari-hari itu akan lebih bagus kalau dibikinin konten dan lebih menjual. Oke, terus kalau di TikTok juga saya kalau milih ya biasanya produk tuh yang di bawah 100.000. Sebenarnya kan banyak ya untuk charger tuh harganya biasanya mahal-mahal di atas 100 untuk yang agak bagus, tapi yang ini harganya di bawah 100.000 juga udah lumayan. Jadi untuk harganya ini sekitar 88.000 untuk harga di TikToknya. Oke, terus selanjutnya untuk teknik editingnya ini saya tampilkan di layar juga. Untuk proses editingnya saya pakai aplikasi Filmora. Jadi ini cuma gabungkan video ya, jadi nggak ada editing yang khusus. Jadi cuma gabungin terus dipotong. Jadi sebelumnya saya ngambil video-video pendek dulu. Ya contohnya seperti ini ya, jadi cuma ngambil berapa detik itu dikumpulin. Dan ini langsung saya kasih suara ya, jadi saya males untuk isi dubbing di editingnya. Jadi untuk tips buat kalian kalau males ngedit ya mending langsung dikasih suara aja. Jadi kalian langsung ngomong di video. Itu akan lebih cepat nanti memudahkan proses editingnya. Untuk proses pengambilannya juga amatir banget ya, ini tanpa menggunakan tripod, jadi cuman pakai tangan langsung ngomong aja. Ya karena di TikTok itu yang penting kembali lagi ke kontennya, jadi yang penting pesannya itu tersampaikan. Jadi nggak harus yang estetik banget. Oke, terus digabung di aplikasi Filmora jadinya seperti ini. Nah, untuk videonya itu diambil yang penting-penting aja. Jadi rata-rata saya ngambilnya yang pas ada ucapannya aja. Jadi untuk yang pas diem dipotong kayak gitu. Jadi simple ya, cuman editingnya cuman gabungin video terus dipotong-potong. Dan konsepnya ini cuman review singkat. Jadi nggak ada unboxing terus langsung didemokan untuk cara penggunaannya. Jadi simple kayak gitu. Jadi langsung to the point. Dan ini saya tunjukkan untuk data analitiknya terakhir. Nah, saat pembuatan video ini untuk view-nya udah 172.000 view. Nah, kalau di tempat saya ini udah termasuk FYP ya, karena untuk video rata-rata view-nya ya cuma segini. 1000 paling enggak ya 10.000 kayak gitu ya. Jadi untuk kebetulan video ini malah bisa FYP, padahal ini untuk video jualan. Nah, di sini padahal ada sematkan produk. Jadi untuk mitos kalau disematkan produk nanti videonya nggak FYP itu salah ya. Kembali lagi ke konsep videonya. Ini saya bikin video ya konsepnya ngalir aja, dibikin kayak story gitu. Terus untuk trafficnya ini paling besar ya, ini di analisis. Ini memang dari FYP. Nah, seperti ini ya, ini hampir 99% ini dari sumber lalu lintasnya FYP atau untukmu kalau di sini istilahnya. Jadi tempat penonton menemukan video TikTok Anda. Ini dari untukmu. Jadi untuk follower ini nggak begitu pengaruh. Di sini nyatanya cuma 1% aja untuk follower. Jadi untuk kalian kalau yang beralasan nih, oh punya emasnya kan followernya udah banyak, udah 50.000. Jadi nggak jamin ya. Ini untuk sumber lalu lintasnya itu malah dari luar, bukan dari follower. Dan untuk tingkat retensinya kebetulan ini bagus ya jadi rata-rata di depan memang banyak yang cabut tapi rata-rata bertahan sampai akhir kayak gitu. Jadi orang itu nonton dari awal sampai akhir rata-rata. Oke, selanjutnya untuk uploadnya di sini saya pakai beberapa caption ya. Di sini saya untuk captionnya saya tulis untuk kata kuncinya itu ada mobil sama aki. Jadi saya di caption saya tulis tips mobil penyelamat saat aki tekor kayak gitu. Ini dadakan banget ya, nggak ada riset juga sebelumnya, cuman asal tulis saja. Terus yang hashtagnya saya kasih untuk tips otomotif. Ini kedobelan ya, kebetulan tips otomotifnya double. Terus ada hashtag lagi mobil sama otomotif. Jadi kalau bisa dicek di sini ya. Nah, kalian bisa
riset dulu kalau misal hashtagnya yang berkaitan ya, misal tentang otomotif itu. Nah, di hashtag ini kalian bisa cari ini yang seharusnya kalian pakai ya. Nah, ini saya pakai untuk kategorinya terlalu tinggi, otomotif doang ya. Ini terlalu tinggi 1,8. Harusnya ya misal kalian bisa cari tips otomotif atau otomotif mobil kayak gitu ya, nggak terlalu banyak kompetisinya. Jadi kalian bisa cek di sini untuk tagar yang pengen dipakai. Untuk sound ini saya pakai sound yang komersil, jadi nanti misal video ini mau dipromosikan pun bisa. Ini sebagai contoh ya, ini saya klik titik 3. Nah, untuk fitur promosinya ini bisa aktif. Jadi ini bisa saya iklankan. Untuk selama ini saya belum menggunakan iklan, jadi biarkan FYP dulu, nanti selesai kalau memang udah mulai turun trafiknya nanti kemungkinan saya akan iklankan. Nah, biasanya saya pilih untuk iklan yang untuk video yang udah pernah ada penjualan itu saya cari untuk lebih banyak pembelian produk. Untuk saat ini belum saya iklankan, tapi yang penting untuk soundnya itu bisa digunakan untuk kepentingan komersil atau diiklankan. Jadi pastikan ya nanti kalau kalian pas upload video produk itu kalian pilih sound yang udah sound komersil. Jadi nanti di bagian tambah suara ini, nah ini nanti kalian bisa search ya, misal suaranya ini. Di sini ada dua pilihan, nanti kalian ada pilihan suara biasa atau suara komersial. Kalau akun kalian akun bisnis, nanti yang muncul biasanya cuma akun komersial aja. Jadi nanti yang lagu di bawah itu udah sound yang untuk komersil semua. Jadi nanti kalian pilih yang di bawah ini. Terus nanti silahkan kalian semua lagu di sini bisa dipakai untuk menyematkan produk sama buat ngiklan. Ya karena ada beberapa lagu ya, itu biasanya yang ada vokalnya. Kemarin tuh saya pernah pakai yang ini, Sunroof. Nah dulu saya pernah pakai sound ini, yang awalnya itu bisa menyematkan produk. Tapi untuk diiklankan nggak bisa. Jadi kalian harus hindari ya untuk beberapa sound yang ada vokalnya kayak gini. Yang penting yang instrumental. Ya contohnya kayak yang lagu estetik kayak gini. Ini aman, biasanya kalau mau diiklankan juga bisa lancar. Oke, terus yang terakhir jangan lupa ya di TikTok itu karena orangnya banyak yang belum familiar di belanja di TikTok, itu harus ada call to actionnya karena banyak di komen tuh yang nanyain cara ordernya gimana kayak gitu. Nah ini saya call to actionnya biasa aja pakai teks sama GIF. Jadi GIF-nya pakai tanda panah seperti ini. Yang mau beli klik logo keranjang kuning kayak gitu ya, diarahin kayak ini. Emang harus mencolok ya, dan ini kalian harus letakkan juga untuk call to action supaya nanti yang udah nonton itu transaksi seperti itu. Oke, jadi simple ya, ini hampir sama dengan strategi saya sebelumnya yang promosi produk tas. Itu juga masih banyak penjualannya. Nanti akan saya buatkan juga untuk video study case-nya. Oke, silakan yang belum follow TikTok saya bisa follow saya di @iandris. Nah, saya juga sering sharing tentang digital marketing juga di platform TikTok ini. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya buat teman-teman, buat referensi kalian kalau mau bikin konten buat promosi video di TikTok. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.